Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam sermon series yang eh, melanjutkan dari sermon series yang sebelumnya. Kita akan membahas khotbah berseri The First Series of the Miracle of the Bible. Kita percaya bahwa Alkitab tidak muncul secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan untuk munculnya Alkitab. Dokumen yang sangat bersejarah ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi Tuhan menyertai sehingga dokumen ini bisa ada. Hari ini kita akan membahas topik Sufficiency of the Bible, kecukupan Alkitab. Di awal dari khotbah ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua adalah, apakah Alkitab cukup bagi kita? Apakah Alkitab cukup bagi kita? Apakah semua yang tertulis di dalam Alkitab cukup untuk menjalani kehidupan ini? Mungkin kita bertanya, apakah Alkitab cukup untuk menuntun kehidupan kita yang begitu kompleks, yang begitu dramatis, yang begitu penuh dengan berbagai macam tantangan? Apakah Alkitab cukup bagi kita? Banyak orang berpikir bahwa seharusnya Alkitab bisa menjawab semua masalah di dalam kehidupan ini, termasuk masalah-masalah ilmu pengetahuan. Misalnya bumi sudah berusia berapa tahun, atau bumi apakah berbentuk bulat atau datar. Nah, tahukah saudara, Alkitab tidak ditulis untuk menjawab masalah-masalah di dalam ilmu pengetahuan. Alkitab ditulis untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk mengenal Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab cukup bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Saya mengajak kita untuk membuka teks kita hari ini yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Firman Tuhan ini dengan jelas ditulis oleh Petrus untuk memberitahu pembaca bahwa firman Tuhan yang dianugerahkan kepada kita telah cukup untuk menjalankan kehidupan kita di dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, kita betul-betul perlu belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu cukup bagi kita untuk menjadi pedoman dalam kita mengenal Tuhan. Jadi, kalau kita tidak mendalami, kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita mengenal Dia. Di dalam penjelasan Petrus, ada dua poin yang ingin diseberangkan dan menjadi implikasi penting dalam melihat bahwa Alkitab kita cukup. Poin yang pertama adalah firman Tuhan cukup menjadi pedoman di dalam kehidupan kita pada ayat yang ketiga. Manusia seringkali tidak puas dengan sesuatu. Manusia merasa kalau Alkitab sudah dibaca sampai selesai, maka sudah tuntas, maka kita sudah memahami kebenaran Tuhan. Kita membutuhkan kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, tidak jarang muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha menafsirkan ulang Alkitab. Misalnya, yang pertama adalah dari kaum revisionis. Kaum ini umumnya berkembang di kalangan LGBTQIA++. Mereka merasa bahwa Alkitab yang selama ini ditafsirkan itu kontra terhadap LGBTQIA++ ini. Jadi mereka merasa karena Alkitab itu berseberangan dengan apa yang diyakini oleh LGBT, maka penafsiran yang dipegang selama ini adalah penafsiran yang berkesalahan. Mereka melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya mendukung LGBT. Misalnya peristiwa orang-orang Sodom yang datang ke rumah Lot. Nah, bagi mereka orang-orang Sodom ini bukan ingin memperkosa, tapi mereka sedang melakukan ketidakramahan. Jadi poinnya diarahkan kepada dosa ketidakramahan. Nah, lalu yang kedua adalah kaum liberal. Kaum ini merasa bahwa fakta historis di dalam Alkitab bukanlah sesuatu yang penting. Yang penting adalah pesan moral di balik kisah yang ada di dalam Alkitab. Yesus entah nyata atau tidak, mati atau bangkit, yang penting adalah keteladanan dari Yesus. Jadi orang-orang ini melihat bahwa
Alkitab yang kita pegang, kisah tentang Yesus yang datang ke dalam dunia, mati salib, bangkit, itu bukanlah kisah yang penting. Yang penting adalah keteladanan yang Yesus tunjukkan, di mana dia menunjukkan kerendahan hati pada waktu dia berinkarnasi, pada waktu dia mati, dia menunjukkan pengorbanan kepada orang lain. Nilai-nilai moral itulah yang dipetik, dan bukan kebenaran atau peristiwa atau fakta historis dari kisah itu. Dan yang ketiga adalah kaum neo-ortodoks. Kaum ini memahami bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini hanyalah buku biasa dan bukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ketika Alkitab itu dibaca dan kita mendapatkan rema, itulah firman Tuhan. Jadi kaum ini melihat bahwa Alkitab adalah buku biasa. Tapi pada waktu kita membaca Alkitab, misalnya kita membaca eh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dan pada waktu kita merenungkan itu, kita mendapatkan pesan bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu mulia. Nah, itulah firman Tuhan itu, bukan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kita melihat ada berbagai macam pengajaran yang berusaha menggeser kebenaran bahwa Alkitab cukup menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang salah kita mempelajari kebenaran-kebenaran yang lain karena Bapak Gereja ternama bernama Aurelius Agustinus. Dia pernah mengatakan bahwa all truth is God truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita merasa Alkitab tidak cukup menjadi pedoman kehidupan kita dan berusaha untuk mencari kebenaran-kebenaran lain yang akhirnya kontras dengan kebenaran Alkitab. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika kita berusaha mencari kebenaran-kebenaran yang lain yang kontras dengan kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab. Selanjutnya kita akan melihat poin yang kedua, yaitu firman Tuhan menuntun kepada keserupaan dengan Kristus dan penolakan hawa nafsu. Semakin kita belajar, mendalami, memahami, dan menghidupi firman Tuhan, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus dan makin menjauhi hawa nafsu. Pengenalan akan Kristus akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran dan bukan dosa. Jadi pengenalan akan Kristus itu akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran dan bukan dosa. Kalau kita sungguh-sungguh telah mengenal Kristus, maka kita akan mencintai firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, maka kita akan mencintai kebenaran dan menolak ketidakadilan, menolak dosa, menolak segala pemberontakan terhadap Allah, apalagi hawa nafsu. Misalnya saja di dalam eh, pengalaman kehidupan saya pada waktu saya mengajar di sekolah tinggi teologi, seringkali ada godaan ingin segera menyelesaikan pengisian nilai dengan memberikan penilaian secara sembarangan. Tapi waktu saya diperhadapkan dengan godaan ini, saya mengingat bahwa kebenaran firman Tuhan yang pernah saya baca maupun dengar tentang kesetiaan di dalam perkara kecil, tentang kejujuran karena Kristus yang sudah menyelamatkan saya pun memutuskan untuk tetap bersikap jujur dalam melakukan pengisian nilai. Karena kadang-kadang karena faktor kesibukan ada godaan ingin memberikan nilai yang kurang begitu objektif, ingin cepat menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, tetapi kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus melakukan apa yang benar, kita harus jujur, kita harus setia, kita harus bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus bekerja keras untuk sebuah kebenaran, sebuah kejujuran. Godaan bisa menjatuhkan saya. Tetapi firman Tuhan telah menjadi pedoman di dalam kehidupan saya. Itu menuntun saya untuk melakukan apa yang Kristus kehendaki dan bukan tindakan berdosa. Tim- Semakin kita belajar, memahami dan menghidupi firman Tuhan, maka kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus dan makin menjauhi hawa nafsu. Timothy Keller pernah berkata bahwa menjadi Kristen berarti disatukan dengan Kristus melalui iman sehingga kebaikan karya penebusannya itu menjadi milik kita dan rohnya masuk ke dalam diri kita dan mulai mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita seharusnya itu menolak hawa nafsu dan kita rindu dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan Kristus dan dosa tidak lagi menjadi sesuatu yang populer di dalam kehidupan kita. Di akhir daripada khotbah ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tiga pertanyaan reflektif yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Yang pertama adalah, apakah kita meyakini bahwa hanya firman Tuhan yang cukup menjadi pedoman di dalam kehidupan kita? Apakah kita telah meyakini bahwa hanya firman Tuhan yang cukup menjadi pedoman di dalam kehidupan
kita. Dan yang kedua adalah, apakah firman Tuhan telah menjadi kesukaan kita setiap hari? Apakah Alkitab adalah sesuatu yang kita sukai setiap hari? Dan yang ketiga adalah, apakah firman Tuhan telah kita taati dan lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan, kita dengar setiap hari, itulah kita taati dan lakukan di dalam kehidupan kita? Kristus yang telah berkarya dengan datang ke dalam dunia, mati di salib, menebus dan menyelamatkan kita, selalu menjadi alasan kita untuk mengenalnya melalui firman-Nya. Jadi Kristus yang telah berinkarnasi, yang telah berkarya di tengah-tengah dunia, biarlah terus menjadi motivasi, pendorong bagi kita untuk kita mau menghidupi Injil di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekuat untuk menjalankan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.